السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, kita akan bahas buku kecil, bahkan sangat ringkas, tetapi sungguh apa yang dikandungnya sangat banyak, lengkap dan sangat berbobot, yang ditulis oleh Imam Al-Humaydi rahimahullah. Tentunya yang namanya ilmu secara umum mengangkat seseorang derajatnya, mengangkat kemuliaannya, khususnya yang dimaksud adalah ilmu din. Dan di antara ilmu din yang paling tingginya adalah ilmu at-tauhid wal aqidah. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah bahwa syaraful ilmi bihasbi syarafi ma'lumih, bahwa kemuliaan sebuah ilmu berkait dengan kemuliaan yang dibahasnya, wa syiddatul hajah ilaih, dan tingkat kebutuhannya, wa laisa dzalika illa al-ilmi billahi wa tawabi'i dzalik. Maka itu tidak lain kecuali ilmu tentang Allah dan yang berkaitan dengan Allah. Qanibina perhatikan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya yang namanya ilmu akan menjadi mulia kalau yang dibahasnya perkara yang mulia, perkara yang tinggi. Sedangkan ilmu aqidah, ilmu tauhid membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, Aliyul A'la, yang maha tinggi, maha mulia. Maka jelas ilmu yang mempelajarinya adalah ilmu yang tertinggi. Termasuk yang berkait dengan masalah aqidah adalah prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Dan kata Imam Ibnu Qayyim juga, beliau menyatakan a'lal himam fi talab al-ilm, talab ilm al-kitab was sunnah wal fahm 'an Allah wa 'an rasulih nass al-murad wa hudud al-munazzal. Kata beliau, setinggi-tinggi himmah, semangat untuk mendapatkan sesuatu dalam talabul ilmi adalah mencari ilmu yang bersumber dari Quran wa sunnah, yaitu ilmu tentang din dan memahaminya dari Allah dan Rasulnya. Ini setinggi-tinggi al-himmah. Sebaliknya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa akhaf himam tullabil ilm, dan serendah-rendah semangat para pencari ilmu, kalau qasra
himmatihi ala tatabbu' syawaz al-masail. Serendah-rendah semangat seorang pencari ilmu kalau dia hanya mencari perkara-perkara yang syadz, yang nyeleneh, yang aneh, yang beda sendiri atau yang unik. Dan sebagian tulabul ilm dari kalangan anak-anak muda terfitnah dengan masalah ini. Asyik kalau ada sesuatu yang baru, yang lain daripada yang lain. Ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, akhas himam tulabul ilm. Serendah-rendah semangat mencari ilmu kalau hanya mencari syawad al-masail. Perkara-perkara yang syadz, yang aneh dari masalah-masalah. Wa ma lam yanzil wa lahu waqi'. Atau lebih parah lagi kalau membahas perkara yang bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya. Dan termasuk rendahnya semangat seseorang mencari ilmu kalau mencari sesuatu yang ma huwa waqi', yang tidak terjadi. Bagaimana nanti kalau sholatnya di bulan, kemana arahnya? Ini termasuk paling rendahnya semangat mencari yang seperti itu. Tetapi yang paling tinggi adalah yang berkait langsung dengan diri kita dan keimanan kita dan akidah kita. Oleh karena itulah kita memilih buku ini yang membahas tentang masalah prinsip-prinsip akidah agar kita menjadi mereka-mereka yang himmatuhum aliyah, yang semangatnya tinggi sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan juga Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menyatakan tentang masalah ilmu yang tinggi. Kata beliau dalam manzumahnya, manzumah fil qawaid al-fiqhiyah. Kata beliau, "I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka 'anka wad-daran." Ketahuilah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, bahwa afdalal minan, bahwa pemberian dari Allah yang sangat tinggi adalah ilmu. Ilmu yang menghilangkan syakka wad daran, ilmu yang menghilangkan keraguan, dan ilmu yang menghilangkan daran. Satu titik hitam yang ada di hati ketika berbuat dosa itu daran. Bertambah lagi, bertambah banyak titik-titik hitam sampai menjadi pekat, itu daran. Maka ilmu yang paling tinggi atau ilmu yang dipelajari dari Allah dan Rasulnya adalah ilmu yang menghilangkan keraguan dalam masalah akidah. Dan ilmu yang menjadikan kita bersih, tidak ternoda dengan noda-noda dosa. Yang terlindungi kita dengan ilmu itu dari berbagai macam ketergelinciran dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Wa yaksiful haqq lidil qulubi wusulil 'abda ilal matlub. Dan juga ilmu yang menyingkapkan kebenaran, yang membuka kebenaran bagi mereka-mereka yang memiliki hati dan kemudian menyampaikan mereka seorang hamba kepada apa yang dicari, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu ini yang kita harapkan, ilmu ini yang kita cari dan kita pelajari dalam berbagai macam kajian-kajian dan daurah-daurah. Ikhwan ibn a'azamullahi kaum muslimin yang saya hormati. Asyak akan hilang dengan sesuatu yang meyakinkan, dengan dalil-dalil, dengan hujjah-hujjah. Wadaran, noda-noda dosa atau ketergelinciran kita dalam maksiat akan bisa dihindari dengan as-sabr, dengan kesabaran. Ketika kita melihat berbagai macam syahwat yang mengajak kita untuk memuaskannya di dunia ini, kalau kita dibimbing ilmu, kita akan sabar dan kita akan berkata, sebentar lagi kita akan dapat, sebentar lagi kita akan menghadap Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas keimanan kita dengan sekian kenikmatan dalam jannah. Apapun yang kita mau ada di sana. Sehingga dengan sabar kita selamat dari noda-noda dosa. Dengan usul i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah yang bersumber dari Quran dan sunnah, dengan hujjah-hujjah yang qat'iyah, akan bersih-bersih hati kita dari keraguan-keraguan. Setelah dua perkara ini ada, maka dua perkara tadi hilang. Dengan as-sabr wal yaqin, maka hilang syubhat wa syahawat. Dengan kesabaran hilang syahwat atau selamat kita dari syahwat. Dengan keyakinan akan hilang syak
dan keraguan dan syubhat. Maka merekalah para a'immah. Merekalah imam-imam yang akan memimpin umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kata Allah, demikianlah Allah menjadikan dari mereka imam-imam yahduna bi amrina, yang membimbing umat dengan perintah kami, kata Allah. Kapan? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Lamma sabaru, ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, ilmu yang harus kita cari adalah ilmu yang seperti ini. Ilmu yang membawa kepada kesabaran dan ilmu yang membawa kepada keyakinan. Yang dengan dua itu kita akan menjadi a'immah, imam-imam yang membimbing umat ke jalan yang lurus, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dikatakan dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ikhwan fillah a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Berkait dengan apa yang kita pelajari, yaitu sebuah kitab yang dijuluki dengan nama Usul As-Sunnah. Tentunya kita harus tahu dua perkara. Setiap kita mempelajari kitab apapun, kita harus tahu dua perkara. Yang pertama Al-Katib, yang kedua Al-Kitab. Siapa penulisnya? Yang kedua, apakah benar kitab itu betul-betul tulisan dia? Setiap kitab-kitab yang kita baca, yang kita pelajari, kita harus tahu. Pertama, penulisnya. Siapa? Apakah min ahli sunnah? Alim, min ulama, ahli din, ahli hadis? Atau ternyata ahlul hawa wal dalal? Atau ahlul hawa wal bid'ah? Yang kedua, kitabnya. Setelah tahu ternyata penulisnya seorang alim sunni salafi, taib, apakah betul kitab ini tulisan beliau? Itu juga harus kita ketahui. Maka demikian pula ketika kita akan membaca kitab ini. Yang pertama kita harus tahu siapa penulisnya. Wa huwa Abu Bakar, kunyahnya. Namanya Abdullah ibn Zubair ibn Isa al-Qurashi al-Humaydi al-Makki. Namanya Abdullah ibn Zubair ibn Isa, seorang dari keturunan Quraisy. Al-Makki, tokoh Mekah, menjadi ulama Mekah, ulama Hijaz, rahimahullah. Yang beliau memiliki murid-murid yang kita kenal, seperti Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah bahkan di awal hadisnya, innamal a'malu binniyat, sebagai muqaddimah dalam kitab beliau As-Sahih, beliau katakan haddatsana Al-Humaydi. Haddatsana Al-Humaydi. Humaydi yang sedang kita bahas bukunya ini. Imam Al-Humaydi rahimahullah. Di samping juga guru beliau, juga karena hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Humaydi dari awalnya sampai akhirnya, semuanya tidak ada an-anah sama sekali. Istimewa. Sanadnya sangat bagus. Enggak ada kalimat an. Semuanya haddatsana atau akhbarana atau sami'tu. Rahimahullah. Sehingga ditaruh di awal sebagai muqaddimah itu sangat tepat dari dua sisi tadi. Ikhwan fillah a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Termasuk muridnya adalah Imam Muslim, dan juga termasuk muridnya adalah Imam Abu Dawud, dan termasuk muridnya adalah Ar-Razian. Dua imam yang semuanya dari Rai. Ar-Razi nisbah kepada negeri Rai. Abu Hatim wa Abu Zur'ah, rahimahumallah, Ar-Razian. Kedua-duanya juga mengambil riwayat dari Al-Humaydi rahimahullah. Abu Hatim punya kisah ketika dia menceritakan tentang Al-Harawi yang datang ke Mekah ingin mengambil ilmu dari Ibnu Uyainah. Ternyata sampai ke sana Ibnu Uyainah sudah wafat berapa bulan yang lalu. Maka dia tanya kepada Abu Hatim dan kawan-kawannya, siapa murid Ibnu Uyainah yang paling menonjol, yang paling terkenal,
yang paling ahfad wa athbat? Dijawab Al-Humaidi. Maka Al-Harawi mendatangi Al-Humaidi dan duduk mengambil ilmunya Ibnu Uyainah an Humaidi. Itu menunjukkan bagaimana kemuliaan beliau dan ketinggian beliau dalam masalah ilmu. Sehingga Abu Hatim menyatakan asbatan nas fi Ibni Uyainah Al-Humaidi. Yani di antara manusia yang paling sabit hadisnya dari Ibnu Uyainah adalah muridnya yaitu Al-Humaidi. Bahkan ada kisah pula ketika dua orang membicarakan tentang Ibnu Uyainah dan gurunya. Kemudian orang ini yang satu, ini dua-duanya tokoh ulama. Tapi seangkatan dengan Imam Humaidi. Imam Humaidi hadir di sana, di Mesir, duduk satu majelis, penuh berbicara dengan mereka. Yang satu menyatakan berapa hadis yang dia hafal. Disebutkan sekian. Yang satu terkejut, masa sekian? Sampai kemudian Imam Humaidi tanya sama mereka, kamu berapa hafal dari Ibnu Uyainah, dari gurunya Ibnu Uyainah? Sekian, separohnya. Kamu berapa? Separohnya lebih 30 hadis. Tapi pertanyaan berikutnya, yang kamu hafal dari catatan kamu dari Imam Ibnu Uyainah berapa? Sekian. Udah. Coba bacakan. Dibacakan oleh yang satu dan dibacakan oleh yang kedua. Yang satu ini mempertanyakan beberapa hadis dari yang kedua. Yang kedua juga mempertanyakan beberapa hadis dari yang pertama. Ini kamu dapat dari mana dan sebagainya. Artinya ada yang lupa mereka. Dan ada yang kurang. Beberapa hadis. Kurang sekian, kurang sekian. Maka Al-Humaidi menyatakan yang kurang dari kalian itu adalah ini dilengkapi semuanya dari Ibnu Uyainah. Maka dua orang tadi baru kenal siapa Al-Humaidi. Maka kedua-duanya malu dan tertunduk kepala mereka. Rahimahumullah ajma'in. Semoga Allah mereka merahmati mereka semuanya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, beliaulah Imam Al-Humaidi rahimahullah. Qala, dikatakan yang berikutnya adalah siapa gurunya? Kalau tadi murid-muridnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan Imam Ar-Raziyan, Imaman Ar-Raziyan, Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Adapun gurunya, beliau mengambil ilmu sudah disebutkan tadi di antaranya Ibnu Uyainah. Bahkan beliau disebutkan menghafal 10.000 hadis dari beliau, dari Ibnu Uyainah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Siyar A'lamun Nubala. Dan juga termasuk gurunya adalah Waqi' Ibn al-Jarrah, yang juga merupakan gurunya Imam Syafi'i. Berarti beliau seangkatan, tetapi Imam Humaidi berguru dengan Imam Syafi'i. Bahkan ikut bersama beliau di majlisnya, hadaran wa safaran. Maknanya ketika mukim, ketika safar, Imam Humaidi ikut dengan Imam Syafi'i. Yastafid minhul masail fiqhiyah, mengambil faedah-faedah ilmu fiqh dan masail fiqhiyah dari Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i menyatakan, dan aku pun mengambil faedah-faedah ilmu hadis dari beliau. Melihat para imam, para ulama di masa itu, mereka tidak saling menyombongkan diri, tapi justru saling mengambil faedah. Maka dikatakan dia mengambil dariku masail dan aku mengambil dari dia ilmu hadis. Termasuk gurunya juga adalah Qutaibah bin Sa'id Al-Baghillani wa Ya'la ibn Ubaid At-Tanafisi dan lain-lainnya rahimahumullah. Sehingga para ulama yang kenal Imam Humaidi, mereka memujinya dengan sekian ucapan-ucapan mereka yang menunjukkan beliau adalah seorang yang thiqatun imam, terpercaya, thiqah, imam, thabt. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah. Kata Imam Ahmad memuji Al-Humaidi, Al-Humaidi indana imamun. Al-Humaidi menurut kami adalah imam. Imam Ahmad rahimahullah menyatakan beliau imam. Juga Ishaq bin Rahwayah, Imam Ishaq bin Rahwayah menyatakan tentang masalah imam-imam yang ada saat itu. Kata beliau, al-a'imma fi zamanina, imam-imam di zaman kami ada 3. Asy-Syafi'i wal Humaidi wa Abu Ubaid. Beliau menyebut hanya 3, masih ada yang lain, tetapi yang menonjol adalah 3 ini. Imam Al-Humaidi, Imam Syafi'i,
dan Imam Abu Ubaid rahimahumullah ajma'in. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Juga Amirul Mukminin fil hadis, yaitu Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari juga memuji Imam Al-Humaidi. Qala Al-Humaidi imamun fil hadis. Kata Imam Bukhari, Al-Humaidi adalah imamun fil hadis. Juga Imam Abu Abdullah Al-Hakim rahimahullah, beliau menyatakan Al-Humaidi mufti ahli Makkah. Bahwa Al-Humaidi adalah ahli fatwanya di Makkah. Wa muhaddithuhum, dan ahli hadisnya. Wa huwa li ahli al-Hijaz fi sunnah ka Ahmad ibn Hanbal fi ahli al-Iraq. Kata beliau bahwasanya Imam Humaidi untuk penduduk Hijaz, Hijaz itu Makkah, Madinah dan sekitarnya, fi sunnah, dalam masalah sunnah, seperti Imam Ahmad pada penduduk Irak. Jadi kalau orang-orang Irak mereka mengenali imam di sana yaitu Imam Ahmad, maka orang-orang Hijaz mengenali Imam Humaidi. Imam Humaidi di Hijaz seperti Imam Ahmad di Irak. Lihat ikhwan fillah azakumullah, puji-pujian mereka kepada imam tersebut yang menunjukkan fiqahnya beliau, alimnya beliau, dan mulianya beliau, sehingga kita tentram mengambil hadis dari beliau, mengambil ilmu dari beliau, atau mengambil nasihat-nasihat dari beliau rahimahullahu ta'ala. Wa tuwfiya, beliau meninggal rahimahullah pada tahun 219 Hijriah, setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian dikatakan oleh muridnya yaitu Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang kedua, yang perlu kita ketahui juga nisbatul kitab. Kitab ini apakah benar-benar ucapannya Imam Humaidi? Kalaupun sudah terbukti bahwa Imam Humaidi adalah imam ahli sunnah, alim, ahlul hadisnya, thiqatun thabt. Tapi kita berkata lagi dengan pertanyaan kedua, apakah betul usul i'tiqad ini adalah tulisan beliau? Jangan sampai terjadi apa yang terjadi pada mereka yang menganggap bahwa kitab Nahjul Balaghah adalah kitabnya yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Ini mengerikan sekali. Di dalamnya ada cercaan kepada beberapa sahabat. Di dalamnya ada pembicaraan-pembicaraan ta'assub. Ada kesombongan. Ada pemikiran-pemikiran yang sesat. Dikatakan bahwa ini adalah ucapan-ucapan Ali bin Abi Thalib. Kalau dibahas Ali bin Abi Thalibnya, Masya Allah, kita kenal Imam Rabi' minal Khulafa' ar-Rashidin. Dia adalah khalifah yang keempat dari Khulafa' ar-Rashidin. Sahabat yang mulia dari Ahlul Bait, yang tidak ada cacatnya yang kita sebutkan. Artinya dalam keadaan masalah ilmunya, masalah kemuliaannya. Tetapi bukunya, apakah kemudian kita terima karena ini adalah ucapan Ali bin Abi Thalib? La. Kenapa? Karena ternyata bukan ucapan Ali bin Abi Thalib. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kitab ini, kalaupun memakai sanad kepada Ali bin Abi Thalib, kalaupun memakai sanad, maka sanadnya makdzubah. Sanadnya tidak bisa diterima, sanadnya dhaif karena penulisnya kadzdzab. Abdul Husain Musa Musawi. Kadzdzab. Maka walaupun haddatsana thiqah, orang yang pertama menyusunnya Al-Musawi ini adalah kadzdzab. Maka kata Syekhul Islam, kalaupun pakai sanad, maka sanadnya dhaif. Apalagi ternyata enggak pakai sanad sama sekali. Berarti nisbah kitab ini kepada Ali bin Abi Thalib batil. Ini sebagai contoh. Sehingga dalam kitab ini pun kita perlu tanya. Tapi kita terima bahwa Imam Al-Humaidi adalah imamun alimun thiqah. Tapi apakah benar buku ini adalah tulisan beliau? Bahwa usul as-sunnah dicetak di akhir musnadnya Imam Humaidi. Imam Humaidi punya musnad. Di akhir musnad ada tulisan ini. Usul sunnah indana kada wa kada. Wa mimma yadullu ala sihhati nisbatiha ilaihi umurun iddah. Dan di antara bukti-bukti kalau buku ini benar-benar tulisan dan ucapan Imam Humaidi, yang pertama, Al-Hafidz Ibn Qudamah Al-Maqdisi menisbatkannya kepada Imam Al-Humaidi dalam kitab beliau, Dhammut Ta'wil, fasaqaha musnadatan. Maka disebutkan oleh beliau bersanad. Sekali dilihat sanadnya, bersambung, sahih sanadnya. Haddatsana fulan an Imam Humaidi qala.
As-sunnah indana an yu'mina ar-rajul bil qadari khairihi wa syarrihi, hulwihi wa murrihi ila akhirih. Yang kedua, bukti kedua, asnadaha aidan al-Hafidz Adz-Dzahabi. Juga Imam Adz-Dzahabi, Al-Hafidz Adz-Dzahabi juga menuliskan dengan sanadnya dalam kitab beliau Tadhkiratul Huffaz, beliau tuliskan nisbahnya kepada Imam Humaidi. Sebutkan haddatsana fulan sampai kepada Imam Humaidi, qala as-sunnah indana ila akhirih. Juga dengan sanad. Yang ketiga ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Al-Harrani. Kata beliau, juga beliau menisbatkannya kepada Imam Humaidi dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Beliau berkata, "Tsabata 'anil Humaidi Abi Bakr Abdullah ibn Zubair annahu qala usulus sunnah indana ila akhirih." Kata Ibnu Taimiyah, telah sabit riwayatnya dari Imam Humaidi Abu Bakar Abdullah ibn Zubair bahwa dia berkata, "As-sunnah indana ila akhirih." Yang keempat, persaksian Imam Al-Humam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Naqala ba'dhan minha, beliau menukilkan sebagian dari isi usul as-sunnahnya Imam Humaidi. Dalam kitab beliau yang terkenal, Ijtima' Juyush Al-Islamiyah. Berkumpulnya pasukan tentara Islam untuk menyerang Mu'tazilah wal Jahmiyah. Sehingga bisa terbayang buku itu isinya apa. Dan ini membahas tentang bagaimana i'tiqad ahli sunnah dan bagaimana sesatnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dan ternyata di sana beliau menukil qala al-Imam Humaidi. Artinya dengan persaksian-persaksian para ulama, para imam ini, bahkan sebagian disebutkan dengan sanadnya yang bersambung sahih dari thiqah, bahwa ini adalah ucapan Imam Al-Humaidi rahimahullah. Kita masuk pada risalah. Kita masuk kepada isi dari pembahasan usul i'tiqad atau usul as-sunnah Imam Al-Humaidi. Qala rahimahullah, berkata beliau rahimahullah, yani Imam Al-Humaidi, as-sunnatu indana an yu'mina ar-rajul bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi wa an ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibah wa anna dhalika kullahu qada'un min Allah. Disebutkan oleh beliau pertama kalimat as-sunnah indana. Sunnah menurut kami adalah seseorang beriman kepada takdir, baiknya dan buruknya, manisnya dan pahitnya, dan hendaklah dia mengetahui bahwa apa yang menimpanya tidak akan meleset daripadanya, dan apa yang meleset daripadanya enggak akan menimpanya. Dan semua itu dengan keputusan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, azakumullah muslimin yang saya hormati. Walaupun memang rukun-rukun iman bukan hanya takdir, tetapi beliau memulainya dalam masalah takdir. Kenapa demikian? Tentunya berkait dengan apa-apa yang muncul di zamannya dari firqah dhalah, dari firqah-firqah yang sesat. Tidak ada seorang yang mengaku muslim ingkar kepada Allah. Tidak ada. Ingkar kepada kerasulan Nabi belum muncul waktu itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang sudah muncul Qadariyah dan Jabriyah. Yang sudah muncul adalah yang sejenis itu dari Mu'tazilah ataupun Jahmiyah. Yang mereka semua mengingkari takdir. Maka beliau mengajarkan satu prinsip kepada seluruh kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, yang namanya ajaran sunnah, ajaran Rasul adalah beriman kepada takdir. Artinya mereka menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah itu. Adapun kalimat sunnah yang diucapkan oleh Imam Humaidi, maknanya adalah i'tiqad, keyakinan as-sunni, keyakinan sunnah, ini akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah. Yani as-sahihah, tentunya yang sahih dari beliau oleh salatu wassalam, yang cocok dengan apa yang dibawa oleh beliau dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Maka itu yang dikatakan as-sunnah. Memang makna sunnah memiliki beberapa makna. Kadang sunnah
yang disebut oleh para ulama atau dalam beberapa hadis, ternyata sunnah dengan maknanya al-lughawi, dengan maknanya secara bahasa. Apa sunnah secara bahasa? As-sirah, at-tariq. Sunnah secara bahasa, lughatan, adalah jalan atau satu perkara yang diikuti di belakangnya oleh orang lain. Maka apakah itu baik atau jelek dikatakan sunnah. Sehingga muncul hadis yang menyatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Kok bisa? Sunnah kan semuanya baik. Sebentar. Dalam hadis ini sunnah bermakna sunnah lughatan secara bahasa. Artinya satu perbuatan yang diikuti di belakangnya oleh orang lain. Maka kalau ada seorang yang melakukan satu perbuatan baik, diikuti di belakangnya oleh orang-orang, maka dia sanna sunnatan hasanah. Kalau dia mengada-adakan perkara yang jelek, atau dia berbuat suatu dosa atau kejelekan, kemudian diikuti oleh manusia, maka dia sanna sunnatan sayyi'atan. Berarti kalau sunnah secara bahasa, kadang bisa baik, kadang bisa jelek. Termasuk di dalamnya hadis lain yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Niscaya kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Baik apa jelek ini? Jelek. Sunnahnya Yahudi dan Nasrani. Kalian akan mengikuti mereka. Itu juga maknanya sunnah lughatan. Adapun istilahan syar'iyan, sunnah maknanya adalah ajaran Rasulullah SAW seluruhnya. Ajaran Rasulullah SAW. Maka kalau para sahabat menyatakan minas sunnah, begini, minas sunnah begitu, maknanya itu dari ajaran Nabi. Termasuk sunnah begini, termasuk sunnah begitu. Hadza laisa minas sunnah. Ini bukan termasuk sunnah. Ini bukan ajaran Nabi. Ada istilah-istilah lain yang sering dibahas oleh ahli fiqih, berbeda dengan apa yang dibahas oleh ahli hadis, berbeda pula yang dibahas oleh ahli usul. Kalau ahli fiqih ketika menyatakan sunnah, maknanya hukumnya sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Berarti selain wajib, yang ini wajib, yang ini sunnah. Itu istilah ahli fiqh. Sedangkan ahli hadis kadang-kadang menyebutkan sunnah muradif persamaan kata hadis. Ini apa yang diriwayatkan dari Nabi. Ucapan, perbuatan, sifat khuluqiyah wal khalqiyah wa taqrir. Adapun ahli usul biasa berkata tentang sunnah adalah sumber dari sumber-sumber hukum. Dalil-dalil minal kitab kada wa dalil-dalil minas sunnati kada. Artinya sumber-sumber itu adalah sekian. Sumber-sumber hukum dalam hukum syariat. Pertama Al-Quran, kedua sunnah, ketiga ijma'. Berbeda enggak dengan istilah-istilah yang sebelumnya? Berbeda. Taib kalau dikatakan alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Apakah menurut istilah fikih jadi yang sunnah-sunnah saja, yang wajib-wajib enggak usah diperhatikan, begitu? Tidak. Atau seperti maknanya ahli usul atau yang sering diistilahkan oleh para ahli usul. Sunnah berarti bukan Quran. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnah. Loh Qurannya bagaimana? Tidak. Juga bukan itu. Kalau dikatakan alaikum bisunnati, makna syar'i. Peganglah ajaranku. Yani maknanya yang syar'i. Yaitu makna yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari awal sampai akhirnya. Itu semua sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Barbahari. As-sunnah hiyal Islam. Wal Islam huwa sunnah. Yang namanya Islam itulah sunnah. Yang namanya sunnah itulah Islam. Artinya bahwa yang namanya Islam itu adalah ajaran Rasulullah dari awalnya sampai akhirnya. Yang dari Qur'annya, yang dari hadisnya. Yang wajibnya dan juga yang mustahabatnya, yang sunnah-sunnahnya. Semua itu adalah Islam. Maka as-sunnah hiyal Islam. Ajaran sunnah adalah Islam. Dan Islam itu adalah sunnah. Baik, sekarang kembali kepada ucapan Imam Al-Humaydi rahimahullah. As-sunnah indana. Sunnah menurut kami adalah ini dan itu. Yang mana kira-kira maknanya? Karena sudah sebutkan tadi. Lebih khusus lagi. Yang syar'i tapi khusus dalam masalah akidah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah.
Lafdus sunnah fi kalami salaf yatanawal sunnah fil ibadat wa fil i'tiqadat. Wa in kana katsirun mimman sannafa fi sunnah yaqsiduna al-kalama fil i'tiqadat. Kata Syekhul Islam rahimahullah, as-sunnah menurut para salafus saleh mencakup ibadah-ibadah dan juga mencakup akidah-akidah. Artinya seluruh ajaran Nabi. Masalah akidah ataupun masalah ibadah. Wa in kana katsiran mimman sannafa fi sunnah, tetapi walaupun kebanyakan para ulama yang menulis kitab as-sunnah yaqsiduna al-kalam, mereka memaksudkan pembicaraannya pada i'tiqadat saja. yakni usulus sunnah, prinsip-prinsipnya. Ini sunnah, lengkap ajaran Nabi. Ini as-sunnah, ajaran Nabi secara umum, berarti ini makna syar'i, maknanya yang syar'i. Tetapi lebih dikhususkan prinsip-prinsipnya saja, usulus sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Demikian pula ucapan Ibnu Rajab rahimahullah. Al-murad atau muradul a'immah bis sunnah, yang dimaukan oleh para imam dengan kata as-sunnah adalah tariqatun Nabi, jalan Nabi SAW. Allati kana 'alaiha huwa wa ashabuh, yaitu yang dijalani oleh beliau dan para sahabatnya, yang selamat dari syubhat-syubhat dan selamat dari syahwat-syahwat. Kemudian sara, perhatikan ucapan beliau. Thumma sara, ayil murad bis sunnah ibarah amma salima min asyubuhat fil i'tiqadat khassah. Kemudian bergeser maknanya kepada masalah-masalah akidah saja, karena mereka menulis dan meringkas apa-apa yang kalau dijalani, diyakini, maka dia ahli sunnah. Kalau menyelisihinya, maka dia ahlul bid'ah, ahlul dhalal. Sehingga disusun oleh mereka prinsip-prinsip sunnah. Makanya kadang-kadang disebutkan dengan mutlaqan as-sunnah, kadang-kadang disebut dengan ada kalimat usul as-sunnah. Apalagi Imam Al-Likain menambahkan lagi usul i'tiqad ahlus sunnah. Ikhwan ibn a'azamullahi muslimin yang saya hormati. Dan tidak ada pertentangan antara apa yang dikatakan oleh beliau dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kenapa kok ini menyatakan semua Islam itu adalah sunnah, sedangkan di sana tadi menyatakan sunnah masalah akidah saja? Jawabannya, bahwasanya kita mengetahui ucapan para imam-imam tadi, bahwa yang dimaksud sunnah seluruhnya dari akidah dan ibadahnya. Ucapan Syekhul Islam begitu, ucapan Ibnu Rajab juga begitu. Namun para ulama yang menyusun kitab as-sunnah, dan bukan satu, sekian banyak para imam-imam, seperti Abdullah ibni Imam Ahmad punya kitab as-sunnah, wa Ibnu Abi Zamanain punya kitab as-sunnah, wa Ibnu Abi Asim punya kitab as-sunnah, Al-Muzani punya kitab as-sunnah, wa Ibnu Jarir punya kitab as-sunnah, dan lain-lain dari mereka. Rata-rata mereka dalam kitab-kitabnya as-sunnah tadi semuanya membahas masalah akidah ahlus sunnah atau prinsip-prinsip sunnah, sehingga sudah mafhum indal fuqaha, indal ulama, inda ahli sunnah, bahwa buku-buku mereka membahas tentang prinsip-prinsip sunnah. Baik, sekarang kalimat kedua, indana as-sunnah, indana menurut kami, kepada siapa nisbahnya? Kepada dirinya atau kepada para imam-imam, para salafus saleh? Tentunya kembalinya kepada salaf, kepada para imam-imam, dan itu yang zahir. Yang zahir, yang tampak bahwa kalimat indana adalah inda ahli sunnah. Karena beliau termasuk ahli sunnah, maka beliau menyatakan menurut kami para ahli sunnah. Dan kalimat seperti ini terdapat dalam hampir semua kitab-kitab mereka. Termasuk akidah Tahawiyah yang sering kita baca di majelis ini juga sama. Menurut kami. Indana. Masalah ini indana, semua maknanya adalah inda ahli sunnah. Menurut kami, para ahli sunnah begini. Wa huwa ma kana alaihi a'immatud din wa salafil ummah mimman adrakahum. Yaitu semua apa yang diriwayatkan dari salaf, dari para imam-imam pendahulu umat ini, yang ditemui oleh Imam Humaidi, maka mereka semuanya berkata dengan kalimat yang sama.
seperti ini yang dituliskan dalam usul as-sunnahnya beliau. Sehingga beliau menyatakan as-sunnah indana, indi wa inda a'immah mimman adraktuhum, dari siapa-siapa yang aku temui mereka, semuanya menyatakan dengan kalimat yang sama, ayyu'minar rajul bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi, yaitu beriman kepada takdir baiknya dan buruknya. Maka tersisih para qadariyah yang tidak beriman kepada takdir, atau jabriyah yang rusak imannya dalam masalah takdir. Mereka bukan ahli sunnah, mereka bukan pengikut para imam ahli sunnah. Ikhwan fillah, a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Dikatakan wa huwa i'tiqadul firqatin najiyah at-tahifah al-mansurah. Maka makna ucapan beliau bahwa akidah masalah takdir, mengimaninya baiknya dan buruknya, pahitnya dan manisnya, itu adalah keyakinan seluruh firqatun najiyah, golongan selamat, ta'ifatul mansurah, golongan yang akan ditolong, golongan ahli sunnah wal jamaah. La yatimmu imanul abdi hatta yuqirru wa yusaddiq tasdiqan jaziman la syakka fihi. Seorang tidak akan sempurna imannya, enggak akan kokoh imannya, kalau dia tidak mengimani, tidak percaya dengan yakinnya bahwa segala sesuatu dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendaknya, dengan perintahnya, dan tidak terjadi di alam semesta ini satu kejadian kecuali dengan keinginan Allah dan kehendaknya. Maka tidak akan terjadi apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, dan pasti terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah secara qada wal qadar. Keyakinan seperti ini merupakan prinsip ahli sunnah, bahkan prinsip Islam, yaitu ruknun min arkanil Islam. Maka telah kafir mereka yang mengingkari ruknun min arkanil Islam, rukun min arkanil iman, yaitu qada wal qadar. Telah kafir mereka yang menyatakan bahwa rukun iman hanya 5, tidak perlu kita mengimani takdir. Maka dia telah keluar dari ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sudah sekian kali mengucapkan dalam Al-Qur'an tentang masalah qadar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir, kata Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya, yang dikehendaki secara takdir. Atau ayat Allah yang menyatakan yubdi wa yu'id. Allah yang memulai, Allah yang mengakhiri. Allah yang menciptakan, Allah pula yang membangkitkan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian ciptakan. Dikatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Kadang-kadang mengatakan ini hak cipta dilindungi undang-undang. Seakan-akan dia menciptakan. Maka Allah katakan Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu buat itu. Allah yang menciptakan kamu dan yang menciptakan apa kamu buat. Sehingga ayat ini menjadi dalil yang sangat qat'i bagi kita ahli sunnah untuk membantah mereka. Bahwa perbuatan kamu, perbuatan apapun yang baik maupun yang jelek, semuanya biqada'illah wa qadari. Karena Allah menyatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Ma ta'malun karena namanya masdariyah, maka maknanya a'malakum. Sara menjadi masdar, menjadi maknanya wallahu khalaqakum wa a'malakum. Allah menciptakan kalian dan perbuatan-perbuatan kalian pun Allah yang menciptakan. Sehingga Imam Bukhari rahimahullah menyatakan dalam satu bukunya masalah takdir, khalqu af'alil ibad. Penciptaan perbuatan para hamba. Penciptaan perbuatan para hamba. Artinya perbuatan para hamba diciptakan oleh Allah. Kalau kalian menyatakan bahwa itu bukan ciptaan Allah, berarti kamu menganggap ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, ajma'a a'immatus salaf. Telah sepakat para imam salaf min ahli al-islami 'ala al-imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Al-Maqdisi rahimahullah, telah sepakat ijma' seluruh para imam salaf ahlul Islam tentang wajibnya beriman kepada takdir baiknya dan buruknya.
hulwihi wa murrih, manisnya dan pahitnya, qalilihi wa katsirih, yang sedikit atau yang banyaknya, semuanya biqada'illahi wa qadarih, semuanya dengan takdir dari Allah dan keputusannya. La yakunu syai'un illa bi iradatih, enggak terjadi sesuatu kecuali dengan kehendak Allah. Wala yajri khairun wala syakkun illa bi masyiatih, tidak terjadi sesuatu khairun wala syarr, kebaikan atau kejelekan, kecuali dengan kehendak Allah. Khalaqa man syaa'a lis-sa'adah wasta'malahu biha fadlan. Dia menciptakan manusia sebagian untuk kebahagiaan dan menciptakannya yang lain sebagian untuk kejelekan. Yani sebagian Allah ciptakan untuk kebahagiaan, fadilah minallah. Dan yang lain Allah ciptakan dengan takdir kesengsaraan, dengan keadilan pula. Yang ini dengan fadilah, yang ini dengan keadilan. Fahuwa sirrun ista'tharahu. Maka itu adalah rahasia yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini pantasnya sengsara, yang ini pantasnya bahagia. Itu bukan ilmu kita, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tahu dengan keadilannya siapa yang pantas ditakdirkan seperti ini dan siapa yang pantas ditakdirkan seperti itu. Maka berjalannya takdir-takdir Allah antara sifat Allah rahmat dan sifat Allah adil. Allah memberikan kebaikan pada yang ini dengan rahmatnya dan memberikan kejelekan pada yang ini dengan keadilannya. Wa ma ana bidhallamin lil 'abid, kata Allah, dan aku tidak mendolimi para hambaku. Wa ma ana bidhallamin lil 'abid, maka sesatlah mereka Qadariyah yang menyatakan kalau orang diciptakan kemudian ditakdirkan kafir berarti Allah zalim. Astagfirullah. Dia sungguh menuduh Allah dengan tuduhan yang tidak pantas dan dia kemudian mengingkari takdir, pengingkaran yang juga kufur. Kufur pertama diiringi dengan kufur kedua. Kalau beriman pada takdir berarti mengatakan Allah zalim. Ini kufur pertama. Maka saya nggak percaya pada takdir. Itu kufur kedua. Berarti sebelum kufur pengingkaran pada takdir, mereka sudah kufur ketika menyatakan Allah zalim. Padahal Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Aku tidak akan dan tidak mungkin menzalimi para hamba-hambaku. Maka ketika Allah menciptakan yang ini dengan takdir kebaikan-kebaikan, dengan rahmatnya, dengan fadilahnya. Allah menciptakan yang itu dengan kejelekan, musibah-musibah, dengan keadilannya. Hanya saja kadang kita tidak tahu. Hanya saja karena kita bodoh, dangkal ilmunya, dangkal otaknya, terbatas pandangannya, terbatas pendengarannya, maka kita tidak melihat selain yang zahir. Zahirnya dia orang baik. Kenapa kau ditakdirkan begitu? Kamu tidak tahu. Itu urusan Allah SWT. Kamu tidak tahu. Maka karena kita tidak tahu, maka kita katakan dengan keyakinan yang pasti, Allah alamul ghuyub dan Allah maha adil, semuanya pasti dengan keadilannya. Pasti ada hikmahnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat adil dan sifat hakim. Masih selanjutnya, masih ucapan Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Qala wal ghausu fi hadzal bab بغير حجة معصومة أورثت جمعا من الطوائف في الإضلال والضلال. Dan siapa yang masuk pada masalah ini tanpa dalil, tanpa hujjah yang terlindungi, ini Quran dan Sunnah, maka niscaya akan melahirkan sekumpulan penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan. Wa huwa amrun azim, dan ini perkara besar, wasirrun min asrarillah, dan ini rahasia dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam masalah takdir hendaklah kita katakan apa kata Allah, apa kata Rasulnya, titik. Jangan berani-berani membahasnya dengan ra'yu, jangan berani-berani membahasnya dengan perasaan, rasanya tidak adil, hati-hati. Jangan membahas dengan perkara-perkara hawa. Akal masuk kepada hawa, perasaan juga kepada hawa, apalagi ucapan-ucapan para ahlul kalam, ahlul filsafat, semuanya hawa. Maka Allah katakan, "Fala tattabi'il hawa fayudillaka." Jangan ikuti hawa, niscaya engkau akan sesat. Apa kata Allah? Imani. Apa kata Rasul? Imani. Amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kita beriman dengannya seluruhnya karena semuanya dari sisi Rabb kami.
Qala al-Imam Ibn Qudamah, yang selanjutnya Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Damut Ta'wil. Beliau berkata, "Innallaha tabaraka wa ta'ala 'alima 'ilman fa'allamahu al-'ibad wa 'alima 'ilman lam yu'allimuhu al-'ibad." Ini ucapan yang bagus dari beliau yang perlu dicatat dan dikasih garis atas, kasih stabilo yang jelas. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu dan diajarkan kepada hamba-hambanya, dan Allah mengetahui sesuatu dan Allah tidak ajarkan pada hamba-hambanya. Berarti ada dua ilmu Allah. Ada ilmu Allah yang Allah ajarkan pada hambanya, ada ilmu-ilmu Allah yang Allah tidak beritahu hamba-hambanya. Maka kalau ilmu yang Allah ajarkan pada hambanya kita tidak pelajari, itu naqsun minna. Kalau ilmu yang Allah tidak ajarkan kita cari-cari, itu juga naqsun minna. Perhatikan ucapan beliau rahimahullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala alima ilman. Allah mengetahui satu ilmu dan Allah ajarkan kepada hamba-hambanya. Dan Allah mengetahui ilmu yang lain dan Allah tidak memberikan ilmu itu pada hamba-hambanya. Maka kata beliau, "Faman yatlubul ilma alladhi lam yu'limhu al-'ibad lam yazdad minhu illa bu'da." Maka siapa yang mencari-cari ilmu yang Allah tidak beritahukan pada hambanya, maka niscaya tidak menambah dia kecuali kesesatan, tidak menambah dia kecuali kejauhan. Wal qadara minhu. Sedangkan masalah takdir termasuk di dalamnya. Bisa dipahami atau perlu diulang dengan ringkas? Allah mengetahui satu ilmu, Allah ajarkan pada hambanya. Allah mengetahui ilmu yang lain, Allah tidak ajarkan pada hambanya. Maka semestinya kita sebagai mukmin, apa yang diberitahukan oleh Allah kita pelajari, kita yakini. Dan apa yang tidak Allah beritahu pada kita, maka kita jangan cari-cari tahu. Kita katakan tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Selesai. Sebaliknya, kalau kelompok sesat, yang diajarkan oleh Allah tidak mau didengar, bahkan kalau didengar nggak mau dipercaya. Masa sih ditakdirkan? Orang diciptakan takdirkan kafir. Nah, ini hadis ayatnya, ini riwayatnya, ini hadisnya. Saya nggak bisa terima. Giliran perkara-perkara yang Allah tidak beritahukan pada manusia dicari-cari. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Akhirnya sesat. Maka semestinya ilmu yang Allah ajarkan pada kita ajari dan pelajari dan imani. Ilmu yang Allah tidak buka kepada kita, jangan sok tahu dan jangan mencari-cari. Nggak akan ketemu. Justru yang terjadi kesesatan. Mesti. Dan takdir termasuk dalamnya. Diciptakan. Saya bisa milih mau minum atau tidak minum. Berarti saya menentukan. Kok bisanya Allah sudah menentukan? Gimana itu? Itu kekuasaan Allah. Makanya kata Imam Ahmad, al-qadaru qudratullah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, al-qadaru qudratullah. Yang namanya takdir itu kekuasaan Allah. Kalau kalian membayangkan dengan kekuasaanmu, ya gak bisa. Masa sih kita bisa milih tapi udah tertakdirkan? Gak mungkin. Ya gak mungkin bagi kamu yang lemah, bagi kamu makhluk. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa bisa dan tidak pernah salah. Allah catat kamu begini dan kenyataannya kamu milih yang itu. Yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun. Maka dikatakan oleh beliau, oleh Imam Ibn Qudamah, barang siapa yang mencari-cari apa yang tidak Allah beritahukan pada kita, maka niscaya tidak menambahnya kecuali kesesatan, tidak menambahnya kecuali penyimpangan. Qala rahimahullah. Kemudian berkata lagi Imam Humaydi rahimahullah, an yu'minar rajul bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrih. Disebutkan ar-rajul, an yu'minar rajul, maksudnya seseorang, tidak mesti laki-laki. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, muda ataupun tua harus beriman dengan takdir. Berarti apa makna rajul? Maknanya al-mar'u. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Humaydi dengan lafaz tersebut. Berarti diriwayatkan dalam riwayat lain, qala al-Imam Humaydi rahimahullah, as-sunnah indana an yu'minal mar'u. Jadi itu yang dimaksud oleh beliau rahimahullah. Sehingga tidak hanya laki-laki saja, tapi laki-laki, perempuan, masih muda ataupun sudah tua,
Kalau dia balik, maka dia wajib mengimani. Wajib percaya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala sesuatu. Dikatakan ada beberapa tingkatan-tingkatan manusia. Masalah ini. Masalah iman. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Fatabaqul awal yajib alaihi fihi al-istighfar. Wa tabaqul thani yajib alaihi fihi as-sabr. Wa tabaqul thalith yajib alaihi fihi syukr. Subhanallah. Beliau membahas dari sisi apa yang terjadi pada kita. Kadang-kadang kita ditakdirkan berbuat dosa. Kadang-kadang kita ditakdirkan tertimpa bencana. Kadang-kadang kita ditakdirkan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Ini tingkatan-tingkatan manusia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kita beriman kepada takdir semuanya. Walaupun kita berdosa, itu takdir. Loh, kalau kita berbuat baik, takdir. Kalau kita mendapatkan suatu kejelekan, itu takdir. Kebaikan, itu juga takdir. Tetapi dalam menyikapinya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditakdirkan mendapatkan kebaikan, apa peribadatannya kepada Allah dalam keadaan seperti itu? Kalau kita ditimpa kejelekan, musibah-musibah, apa yang diajarkan untuk kita beribadah kepada Allah dalam keadaan kedua? Kalau kita ditakdirkan mendapatkan dari Allah taufik beramal soleh, apa ibadah yang harus kita kerjakan dalam masalah ini? Kalau kita ditakdirkan bermaksiat, apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita untuk kita lakukan pada keadaan seperti itu? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, masing-masing ada perintah. Yang pertama, kalau kita ditakdirkan terjerumus dalam dosa-dosa, maka kita diperintahkan untuk beribadah dalam keadaan tersebut. Bagaimana beribadah dalam keadaan tersebut? Kita segera berhenti dan beristighfar. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat. Kalau kita ditimpa bencana, musibah, takdir, tetapi kita disuruh untuk menerimanya dengan sabar, dengan tidak mengeluh, dengan ridho pada apa yang Allah takdirkan. Kalau kita ditakdirkan mendapatkan kebaikan-kebaikan, maka kita diperintah untuk bersyukur pada Allah Ta'ala dan menggunakan kebaikannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan ibn a'azam lakum muslimin yang saya hormati, perhatikan. Ini menunjukkan bahwa walaupun kita beriman kepada takdir, tetapi tetap diperintahkan dengan perintah-perintah dalam keadaan apapun. Jangan dibalik. Ketika ditimpa musibah, mengeluh. Kenapa kau begini? Kenapa kau begitu? Bahkan menyalahkan. Si fulan yang begini dan gitu, kok tidak ditakdirkan seperti saya? Saya yang sholat tiap malam, kok ditakdirkan seperti ini? Ini pelanggaran. Tapi justru ketika ditimpa kemaksiatan, sabar. Oh, sabar. Ditakdir dari Allah. Kita mendapatkan kemaksiatan. Ini terbalik. Kita ditakdirkan kemaksiatan betul. Tapi bukan maknanya seperti kita ditimpa musibah kemudian sabar. Yang diperintahkan ketika kita terjerumus dalam kemaksiatan dengan takdir Allah, yang diperintahkan bertaubat, menyesal, minta ampun dan bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau ternyata terjadi lagi dengan takdir Allah, maka kita kembali bertaubat, meratap, minta ampun pada Allah, menangis agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Kaum muslimin yang saya hormati, kalau takdirnya musibah, itu diperintahkan untuk sabar. Qala, ketika dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang masalah sabar dan rukun-rukun sabar, beliau menyebutkan beberapa rukun-rukun sabar. Apa diantaranya bentuk-bentuk kesabaran? Menjaga lidah untuk tidak mengeluh dan marah pada takdir. Yang kedua, menjaga anggota badan untuk tidak berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sedih. Dilarang menjabak-jabak rambut, merobek-robek pakaian, meratap-ratap. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, hati dijaga untuk tidak mengeluh atau tidak meyakini dengan keyakinan batil. Kenapa kau begini, kenapa kau begini. Harus kita katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Maka Allah katakan wabashshiris sabirin. Beritakan kepada orang-orang yang sabar, yaitu alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu mereka yang kalau ditimpa musibah mereka berkata kita dari Allah dan akan kembali pada Allah. Maka semua yang ada pada kita juga dari Allah dan akan kembali pada Allah. Lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhad. Milik Allah apa yang Allah berikan dan milik Allah pula apa yang Allah kasih. Kemarin kita kaya raya dari Allah, tiba-tiba terjadi bangkrut, habis pailit, juga Allah yang ngambil. Yang ngasih juga Allah, yang ngambil juga Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innallaha la yabtali 'abdal mu'min. Kata beliau rahimahullah, Mas Ibnu Qayyim, sesungguhnya Allah menguji seorang hamba yang beriman, la liyuhlikahu. Diuji oleh Allah dengan bencana bukan untuk membinasakannya. Walakin liyamtahina sabrahu wa ubudiyatahu, tapi untuk menguji mereka bagaimana kesabarannya dan bagaimana penerimaannya terhadap apa yang Allah takdirkan. Fa inna lillahi 'alal 'abdi 'ubudiyatun, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk diibadahi dalam segala hal. Dalam keadaan bahagia kita beribadah pada Allah dengan syukur. Dalam keadaan dharra, kejelekan-kejelekan, kita beribadah pada Allah dengan sabar, menerima apa yang Allah takdirkan. Dalam keadaan kita terjerumus dalam kejelekan-kejelekan, kita diperintahkan untuk beribadah pada Allah dengan segera taubat, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Wa bihasbi dzalika kanat manaziluhum 'indallah, dan sesuai dengan itu derajat mereka semakin tinggi. 3 perkara tadi mereka kerjakan tepat, maka semakin tinggi kemuliaannya. Kalau berkurang, semakin berkurang kemuliaan sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus demikian. Taufiq wal afiyah. Kita lanjutkan setelah istirahat sejenak. Barakallahu fikum. Dan jangan ngantuk karena berwudu. Nah, subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.